Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita membuat sebuah controller ya kemarin, di mana di dalam controller tersebut ada echo view ya, dia akan menampilkan untuk headernya, kemudian di bagian tengahnya ya, di bagian bawah dari header tersebut ada view, kemudian memanggil di bagian folder konten, kemudian memanggil file halaman. Dan di bagian paling bawah untuk memanggil yang namanya footer. Kalau misalnya kita lihat di bagian browser kita, ya kita coba refresh, ya kemudian kita Ctrl U. Kita lihat di bagian atas ada HTML, kemudian head, juga style, kemudian head, baru kemudian di bagian bawahnya ada body. Kalau misalnya ya sekarang coba kita lihat. Kita lihat di bagian script kita dan kita akan coba hilangkan untuk bagian header dan juga footernya. Oke, ini coba kita berikan komen. Ya, kemudian di bagian footer juga kita berikan komen. Kemudian kita Ctrl S. Ya, kemudian kita coba lihat lagi di bagian browser kita. Kita coba refresh, maka HTML ya di bagian atas akan hilang, kemudian HTML di bagian bawah juga akan hilang. Kita coba ya, kita coba refresh dulu. Oke, hanya menampilkan sekarang untuk H1-nya dan juga di bagian bawah untuk stylenya. Sedangkan untuk HTML pembukanya dan juga HTML penutupnya di bagian bawah dia akan hilang. Nah, sekarang kita akan coba melakukan cara yang lain untuk menampilkan layout yang kita miliki yang disebut dengan view layout ya. Caranya bagaimana? Kita coba lihat. Kita menuju dulu ke bagian Visual Studio Code kita. Oke, di sini. Kemudian kita akan coba buat folder dulu ya. Kita menuju ke bagian view. Oke, kita sudah menuju ke bagian view. Coba di sini kita buat satu folder baru. Kita menuju ke bagian views dulu, kemudian klik di bagian new folder. Kita buat sebuah folder, misalnya kita berikan nama layout. Layout. Ya, kemudian kita enter. Oke, kemudian di bagian layout ini kita buat satu buah file ya. Misalnya kita klik di bagian new file, kemudian kita buat nama layout underscore utama.php, kemudian kita enter. Oke, di bagian layout utama ini kita akan ikutkan ya di bagian header dan juga footernya. Ya, kita coba lihat cari di mana tempatnya kemarin. Ini untuk headernya di bagian dalam dari directory views. Ya, kita Ctrl A, kita Ctrl C, kita letakkan di bagian layout utama. Ya, kemudian kita menuju lagi ke bagian footer. Ya, kita Ctrl A, kita Ctrl C, kemudian kita letakkan di bagian bawahnya. Ya, seperti ini. Kemudian kita Ctrl S. Nah, untuk menggunakan yang namanya view layout ini di bagian code igniter, kita hanya perlu menambahkan di bagian tengahnya ya. Kita ikuti dulu di bagian tengahnya, kita tambahkan untuk scriptnya. Kita tuliskan di bagian tengahnya PHP echo, kemudian di bagian dalamnya kita masukkan this render section. Oke, R-nya satu saja, render section. Kemudian di bagian dalam dari tanda kurung ini kita berikan nama sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya kita berikan tulisan konten utama seperti ini. Ya, kemudian kita Ctrl S. Ya, kita berikan nama sehingga nantinya apapun isian yang akan kita letakkan di bagian dalam akan dimasukkan ke dalam konten utama ini ya. Kita masukkan dengan echo this render section konten utama. Nah, selanjutnya kalau misalnya sudah seperti ini, kita menuju ke bagian halaman.php. Ya, bukan di halaman.php di bagian controller ya, tapi di bagian view. Kita lihat di bagian view, bagian halaman kita letakkan kemarin di bagian konten ya, konten halaman. Ya, seperti ini. Kemudian kita akan panggil layout utama yang tadi kita buat tadi di bagian atas, kita tuliskan dulu. Oke, kita masukkan PHP echo this extend. Kemudian kita letakkan dan kita arahkan ke lokasi di mana kita meletakkan layout kita tadi. Kita letakkan di bagian layout ya, di bagian dalam dari directory views, kemudian directory layout, baru filenya yakni adalah layout underscore utama. Kita panggil ya di bagian atasnya, kita tuliskan layout backslash layout underscore utama ya, kemudian kita Ctrl S. Apakah sudah? Belum? Kita tambahkan lagi di bagian atasnya. Kita tuliskan PHP. Ya, kita akan menandai bahwa lokasi ini ya dari H1 ini sampai dengan div yang paling bawah ini
kita akan maksudkan dia sebagai konten utama. Ini ya, konten utama di bagian layout, kita akan maksudkan dia di bagian H1 tadi, sama dengan div paling bawah, kita akan letakkan di bagian section untuk masukkan di bagian konten utama. Ya, sekarang kita menuju ke bagian halaman.php lagi, di bagian view. Oke, kita tuliskan di sini echo this section. Oke, kemudian kita masukkan namanya sesuai dengan yang kita miliki tadi. Namanya adalah konten utama, maka kita masukkan tulisan konten utama ini ke bagian dalam dari section ini ya. Kita masukkan konten underscore utama. Ya, kita Ctrl S. Kemudian di bagian bawahnya kita tutup ya, biar lokasinya bisa tertandai. Kita masukkan echo this and section. Oke, kemudian kita Ctrl S lagi. Sekarang coba kita buka lagi untuk browsernya. Oke, sebelumnya seperti ini ya, cuma menampilkan H1, kemudian di bagian bawahnya cuma style saja. Kalau misalnya kita sudah menambahkan tadi untuk view layout-nya, harusnya dia akan menambahkan di bagian atasnya berupa HTML, kemudian di bagian bawahnya juga berupa HTML penutup. Sekarang coba kita refresh. Ya, sekarang sudah menambahkan ya HTML, ya, kemudian di bagian bawahnya juga sudah memasukkan tag HTML penutup dan kita menggunakan yang namanya view layout. Kalau sekarang kita coba close ya, kemudian kita coba refresh. Ya, dia sudah menampilkan hasil yang sama seperti yang sebelumnya. Nah, sebenarnya di bagian view layout ini kita juga bisa include juga ya untuk file yang lain. Sekarang kita coba lihat lagi di bagian Visual Studio Code kita. Oke, di sini. Kemudian kita coba buat sebuah komponen baru. Kita menuju dulu ke bagian view. Oke. Kemudian kita menuju ke bagian komponen misalnya. Kemudian kita buat sebuah file baru di bagian dalam dari directory view ini. Kita klik di bagian new file. Kemudian kita masukkan sebuah file. Kita berikan nama sidebar.php. Kemudian kita enter. Oke, kemudian kita buat ya tulisan saja sebagai penanda. Kita masukkan misalnya div ya, div penutupnya, kemudian kita berikan style, background, color, warnanya. Ya, kemudian kita berikan paddingnya 20 misalnya. Kemudian di sini kita masukkan tulisannya, saya adalah sidebar. Oke, kemudian kita Ctrl S. Nah, coba sekarang kita akan akses ya file sidebar ini yang ada di dalam folder komponen di bagian halaman yang kita miliki ya. Kita scroll ke kanan, kita menuju ke bagian halaman.php yang letaknya ada di bagian dalam dari directory view tadi ya, di directory view, kemudian di bagian directory content. Misalnya kita letakkan saja di bagian atas dari end section ini tapi di bagian bawah dari div ya. Kita panggil di sini dengan perintah php echo ya, kemudian kita masukkan this include. Kemudian kita cari di mana kita meletakkan untuk sidebar-nya tadi, kita berikan tanda petik dulu, kemudian kita masukkan untuk direktorinya. Kita letakkan di bagian komponen, kemudian backslash, kemudian diikuti dengan nama filenya. Nama filenya sidebar. Oh, tidak usah pakai dot ya, sidebar saja. Kita Ctrl S. Kemudian kita coba lihat hasilnya. Kita coba buka untuk browsernya. Kita coba refresh. Nah, dia menampilkan untuk di bagian bawahnya ya, tulisan saya adalah sidebar, ini menggunakan include. Dan di bagian tengah ini kita menggunakan view layout, fitur yang ada di Code Igniter 4.